Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala yang di kedalaman lautan, yang terlihat maupun tidak terlihat oleh mata kita. Dialah Allah zat yang maha sempurna yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Selawat serta salam marilah kita panjatkan dengan penuh cinta dan rindu kepada manusia terbaik pilihan Allah yang dipilih untuk menutup risalah kenabian, manusia yang paling sempurna akhlak, fisik, dan agamanya, manusia yang pertama mengetuk pintu surga dan masuk ke dalamnya. Dialah Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang sosok Ibunda Aisyah, istri tercinta Rasulullah SAW. Aisyah lahir 4 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Rasul. Ibundanya bernama Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir dan ayahnya bernama Abu Bakar Asy-Siddiq. Beliau menikah dengan Rasulullah SAW ketika usianya 6 tahun. Beliau menikahi Aisyah radhiyallahu anha karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam mimpi Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril yang membawa secarik kain sutra berwarna hijau yang di dalamnya terdapat gambar Aisyah. Lalu malaikat Jibril mengatakan bahwa inilah calon istrimu di akhirat dan di dunia. Lalu Rasulullah menikahi Aisyah pada usianya ke-6 tahun, lalu hidup bersama ketika usianya 9 tahun. Keutamaan Ibunda Aisyah adalah yang pertama, Ibunda Aisyah dinikahi tatkala masih gadis, sedangkan istri-istri Rasulullah yang lainnya dinikahi oleh Rasul ketika mereka sudah menjadi janda. Yang kedua, Aisyah adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah pernah ditanya oleh Amr bin Al-Ash, "Ya Rasul, siapakah orang yang paling engkau cintai?" Lalu Rasulullah menjawab, "Aisyah." Lalu Amr bin Al-Ash bertanya lagi, "Dari kalangan laki-laki, siapa yang paling kau cintai?" Rasulullah menjawab, "Bapaknya." Masya Allah, putrinya Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang paling Rasul cintai dari kalangan perempuan, dan ayahnya Abu Bakar Asy-Siddiq adalah orang yang paling Rasul cintai dari kalangan laki-laki. Keutamaan Aisyah radhiyallahu anha yang ketiga adalah Aisyah adalah orang yang paling alim pada saat itu, wanita yang paling cerdas dan tangkas. Bagaimana tidak? Beliau menguasai 3 bidang ilmu kesehatan, syair, dan juga ilmu fikih. Banyak para sahabat yang ketika Rasulullah meninggal, mereka mendapatkan permasalahan. Lalu mereka mendatangi Aisyah untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Aisyah meriwayatkan 1210 hadis dan Aisyah mendirikan majelis-majelis ilmu. Keutamaan yang keempat adalah pembelaan atas dirinya turun langsung dari langit ke-7, di mana saat itu orang-orang munafik memfitnah Aisyah bahwa Aisyah telah berzina. Lalu Allah membela Aisyah berturut-turut dalam Al-Quran, disampaikan dan akan dibaca hingga akhir kiamat nanti, yang menjelaskan bahwa Aisyah tidak pernah melakukan perzinahan tersebut dan Aisyah adalah wanita yang mulia dan suci. Keutamaan yang kelima adalah kedermawanannya. Urwah bin Zubair pernah menceritakan bahwa pada zaman pemerintahan Muawiyah pernah mengirimkan 100 dirham kepada Aisyah. Lalu Aisyah membagikan 100 dirham itu kepada fakir miskin. 100 dirham itu setara dengan 10 miliar. Aisyah tidak menyisakan 1 dirham pun untuk dirinya. Lalu Barirah, mantan budaknya, bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, mengapa engkau tidak menyisakan 1 dirham untuk membeli daging atau sesuatu untuk engkau makan?" Lalu Aisyah mengatakan, "Kalau saja
engkau mengatakan itu sebelum aku memberikan uang kepada fakir miskin, pasti akan aku sisakan 1 dirham untukmu. Tapi engkau tidak mengatakan. Maka jelas dalam cerita itu bahwa Aisyah tidak memikirkan dirinya. Aisyah ingin menghabiskan uangnya di jalan dakwah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau yakin harta yang sesungguhnya adalah harta yang dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu keutamaannya yang keenam adalah berani. Aisyah adalah wanita yang berani. Pada saat Rasulullah pergi berperang, maka Rasulullah akan mengundi istri-istrinya untuk ikut menemaninya. Pada saat Aisyah ikut, pada saat itu perang Uhud, Aisyah dengan berani masuk ke peperangan tersebut dan menolong orang-orang yang terluka akibat peperangan tersebut. Aisyah adalah wanita yang berani. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mencontoh sosok Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Semoga kita bisa menjadi wanita yang cerdas, tangkas, berani, dan juga dermawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.